Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan menjelaskan terkait implementasi konfigurasi load balancing pada database MySQL menggunakan HAProxy ya. Jadi ini adalah topologi untuk konfigurasi yang akan kita lakukan, di mana metode konfigurasinya yang kita lakukan adalah di mana pada kedua server ya yang ada pada jaringan privat dari front end-nya itu akan di remote. Jadi klien yang ada pada public ya, atau user yang ada pada public itu hanya dapat berkomunikasi dengan front end-nya ya, front end dari HAProxy-nya. Jadi proses load balancing-nya itu akan dilakukan secara private network ya, antara HAProxy dan MySQL DB1 dan DB2. Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi pada salah satu database, maka trafficnya akan otomatis langsung dibelokkan ya. Otomatis trafficnya akan langsung dibelokkan. Jadi seperti itu implementasi konfigurasi yang akan kita lakukan ya. Yang akan kita lakukan pada topologi ini. Jadi ketika server DB2 ada masalah atau ada gangguan, maka trafficnya juga akan otomatis di forward ya. Nah, ketika kedua server aktif atau kedua server on, maka proses pengaksesan atau layanan pada klien yang ada di public itu akan dilakukan secara bergantian. Jadi ketika kita memberikan request atau session yang pertama, maka session yang pertama tersebut akan dilayani oleh MySQL database yang pertama. Ketika kita disconnect MySQL-nya ya, MySQL kliennya kita disconnect dan kita koneksikan lagi, itu akan otomatis akan diarahkan ke MySQL DB2 ya. Karena kita menggunakan algoritma load balancing round robin ya. Jadi si HAProxy-nya akan otomatis melakukan serve pada layanan yang ada di server. Kita langsung saja memulai proses konfigurasinya. Di sini kita sudah punya 3 server yang jalan. Pertama-tama kita akan melakukan proses update ya pada server HAProxy-nya. Dan di sini kita bisa lihat ya, kita punya 2 buah klien yang akan bertindak sebagai backend database, dan kita punya 1 server yang berfungsi sebagai proxy-nya. Di sini kita akan mengaktifkan fungsi IP forwarding ya. Kita bisa lihat dengan perintah sysctl -w net.ip versi 4 IP forward sama dengan 1, agar klien yang ada di backend dapat terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan aktifkan IP tables-nya ya pada HAProxy-nya. IP tables min-t nat min-a post routing min-o ens 18 ya, min-j masquerade. Setelah itu kita akan tes ya di kedua klien untuk menambahkan gateway-nya IP root add default via 33.1. Di database yang kedua juga sama, IP root add default via 33.1. Selanjutnya kita bisa coba untuk mengkoneksikan ke internet menggunakan ping. Aman ya, bisa koneksi ke internet. Yang database 2 juga kita pastikan bisa terkoneksi ke internet. Aman juga, bisa connect dengan baik. Nah, setelah memastikan kedua backend dapat terkoneksi ke internet, kita akan lakukan proses update ya pada repository apt update. Kita tunggu hingga proses update repositorinya selesai ya. Sudah selesai. Langkah selanjutnya kita tinggal melakukan proses instalasi untuk MySQL server ya di kedua backend database ya, karena kita akan melakukan fungsi load balancing dengan metode round robin pada 2 server ini. Jadi kita menunggu ya hingga proses download untuk database server MySQL database servernya selesai. Setelah proses instalasi untuk database MySQL-nya sudah selesai,
kita akan mengetikkan perintah systemctl mysql service, pastikan sudah di start ya. Kita akan melakukan editing pada konfigurasi agar MySQL dapat di-remote dari IP mana saja ya. Di sini kita bisa lihat secara default MySQL ini hanya dapat di-remote melalui localhost. Kita coba edit agar bisa di-remote dari IP address mana saja. Setelah itu kita jalankan atau kita restart kembali service dari MySQL-nya. Oke, kita coba cek statusnya, pastikan sudah aktif ya, statusnya sudah aktif and running. Nah, pada database yang kedua juga demikian, kita lakukan proses konfigurasi untuk bind-nya ya, agar bind address-nya agar dapat di-remote atau dikonfigurasi dari network ya. Nah, dalam hal ini yang akan menjadi yang akan mengakses database ini secara langsung adalah HA proxy-nya ya. Jadi sebenarnya bisa kita berikan akses yang untuk IP dari HA proxy-nya. Oke, kita coba cek hal yang sama di server 2. Kita bisa lihat di sini sudah status running ya, active and running. Selanjutnya kita akan masuk ke database MySQL-nya. Kita akan membuatkan user yang nantinya akan digunakan untuk melakukan proses remote ya. Oke, di sini kita create user proxy add persen di sini. Artinya user ini dapat diakses dari IP address mana saja. Dan kita berikan password. Selanjutnya kita berikan hak akses ya. Kita berikan privilege. User ini dapat mengakses database apa saja. Oke, jika sudah kita bisa flush ya privilege-nya agar dapat langsung kita gunakan. Nah, kita harus melakukan hal yang sama pada server database yang kedua ya. Kita buatkan user, kita berikan hak akses dan kita lakukan flush pada konfigurasinya. Oke, identified by password-nya kita samakan saja ya. Passwordnya kita samakan, kita berikan privilege. Oke, itu proxy persen. Oke, kita flush privilege-nya. Oke, sudah selesai kita konfigurasi untuk database-nya. Nah, selanjutnya di proxy-nya kita akan menginstal paket load balancer dan MySQL client-nya ya. Nah, kapasitasnya berkisar 66 MB. Oke, kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, kita keluar dari database dan kita bisa cek beberapa IP address dari masing-masing client di sini ya. Jadi menggunakan 33.2 untuk database 1 dan 33.3 untuk database 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses uji coba untuk melakukan remote ya pada kedua database server. Di sini min-nya kita berikan hostnya 33.2, min-u-nya proxy. Kita masukkan password. Oke, ada typo. Kita coba ketikkan lagi. Oke, kita sekarang sudah bisa masuk ke database yang database 1 ya, dengan IP address 3.2. Selanjutnya kita uji kembali untuk 33.3. Ya, harusnya sudah bisa masuk. Oke, kita tunggu. Oke, sudah bisa masuk juga pada database server 33.3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada HA proxy ya. HA proxy kita akan konfigurasi. Nah, parameter yang akan kita konfigurasi di sini adalah statusnya ya. Kita akan buatkan halaman status agar kita dapat melakukan proses pemantauan terhadap proses dari HA proxy-nya. Di sini untuk port dari statusnya kita tentukan ya. Jadi bebas kita menentukan. Di sini kita tentukan di 88.01. Statusnya enable, stats URI-nya di /stats, realm proxy-nya privat, kita tentukan authentication-nya. Out-nya menggunakan username yang kita buat ya, Walid Umar, terus password-nya admin tkj.
Selanjutnya kita buat front end-nya, MySQL front end. Di sini kita buat bind-nya ya. Front end-nya kita buat 3306 agar ketika kita mengakses dari public itu port pada front end-nya terbuka. Oke, default backend-nya ini untuk mendefinisikan backend dari yang akan kita gunakan sebagai load balancer ya. Backend MySQL backend, kita buat mode TCP ya, kita buat algoritma dari proxy-nya atau load balancer-nya menggunakan round robin. Di sini kita definisikan untuk nama database yang pertama yaitu 192.168.33.2.23306, statusnya cek ya. Kita buat tekan lagi untuk database 2 33.3 3306 cek. Oke, sudah berhasil. Kita coba simpan ya konfigurasinya. Dan selanjutnya kita bisa restart. Oke, proxy restart. Oke, di sini masih ada error ya. Jadi kita harus mengecek ya. Barangkali ada typo pada proses pembuatan konfigurasinya. Nah, untuk mengecek kita bisa masuk lagi ke konfigurasi proxy-nya. Di sini kita coba cek ya. Front, oke, di sini ada typo di baris front EDN, harusnya front end ya. Oke, kayaknya cuma hanya di situ untuk errornya. Selanjutnya kita bisa restart kembali, harusnya proxy-nya sudah jalan. Kita coba cek status, sudah running ya, active and running. Selanjutnya kita bisa mengecek ya apakah service dari 8801 untuk status proxy-nya dan 3306 sudah aktif. Kita bisa lihat sudah aktif menggunakan user proxy ya. Di sini kita akan uji coba dengan mengakses 22.62 yaitu adalah IP address dari load balancer-nya. Oke, load balancer-nya kita pakai stats ya, URI-nya pakai stats. Oke, di sini kita bisa lihat sudah berhasil ya. Ini menandakan konfigurasi yang kita lakukan untuk statsnya sudah berhasil untuk dua database ya. Jadi kita bisa memantau status dari proses load balancing yang ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menguji load balancing untuk database-nya ya, apakah betul proses load balancing-nya berjalan dengan baik atau tidak. Di sini kita akan buat session name-nya proxy, kita tentukan port-nya ya, 22.62, kita tentukan user dan password yang sudah kita buat tadi. Terus kita open. Oke, kita yes. Nah, di sini kita bisa lihat proxy juga sudah jalan ya, sudah bisa connect. Nah, namun kita belum tahu proses yang sedang berjalan ini berjalan pada server yang mana ya. Oke, kita buatkan database saja. Di sini kita akan buatkan belajar proxy ya. Oke, belajar load balance, kita open, kita sudah buatkan database. Oke, di sini kita bisa disconnect ya dan koneksikan kembali untuk mengecek. Oke, ternyata kita di round robin ke server yang satunya ya. Jadi kita bisa connect lagi, kita open lagi, kita akan diarahkan ke database yang sebelumnya. Jadi dia akan secara bergantian untuk melakukan serve pada request-request yang masuk ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, kita bisa disconnect, kita bisa open lagi, dan kita bisa buatkan database untuk masing-masing server database backend-nya. Di sini kita buat belajar proxy, load balance proxy, kita oke. Oke, kita bisa lihat, kita sudah bisa tahu sekarang ya, jika kita masuk di belajar load balance maka dia akan masuk ke server yang salah satunya, sehingga ini menjadi pembeda. Nah, kita bisa cek ya, kita bisa cek MySQL min u root min p. Oke, sehingga kita bisa tahu ketika ada database A. Oke, belajar load balance. Jadi belajar load balance itu ada di server utama ya, atau DB1. Di
Di sini kita bisa lihat belajar load balance HA proxy ya. Itu yang ada HA proxy-nya itu berarti di database 2. Oke. Nah, di sini kita akan coba simulasikan untuk mematikan salah satu service dari server yaitu DB1. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya sudah kuning ya. Nantinya akan secara otomatis berubah ya. Jadi si HA proxy-nya akan melakukan pengecekan secara terus-menerus untuk memastikan server tersebut up. Oke, database satunya sudah down, kita bisa lihat. Kita bisa lihat yang melakukan serve ke kita hanya database 2 ya. Kita bisa buatkan tabel untuk database tersebut sebagai uji coba saja. Oke, berhasil buat database. Oke. Selanjutnya kita bisa cek ya, kita bisa lihat di sini statusnya sudah merah, artinya server yang kita tuju sudah sedang down ya. Kita coba jalankan kembali untuk memastikan database tersebut bisa berjalan. Oke, kita bisa lihat sudah hijau ya, artinya sudah running kembali. Dan di sini kita bisa lihat kita bisa kembali ya, menggunakan algoritma round robin, proses load balancer-nya juga sudah jalan. Kita coba matikan lagi untuk mensimulasikan proses load balancing-nya. Oke, di sini kita bisa lihat database yang kedua juga sudah berstatus down. Oke, sudah berstatus down, sudah merah. Kita bisa uji coba lagi untuk connect. Oke, jadi tetap bisa connect ya. Jadi antara kedua database ini bisa saling melakukan proses backup ya. Nah, bagaimana caranya agar database yang ada di database 1 dan database 2 bisa sinkron? Kita tentunya perlu menambahkan konfigurasi replication. Di sini juga kita selain bisa memantau via web, kita juga bisa memantau via log ya. Jadi agar database yang ada di server 1 dan server 2 bisa saling terkoneksi, itu kita bisa melakukan proses yang namanya replication ya, replication database. Jadi ketika ada perubahan di salah satu server itu akan otomatis direplika ya, otomatis akan diadopsi oleh server yang satunya, sehingga kita tidak perlu sehingga database yang ada di database server 1 akan sama persis dengan yang ada di database service 2. Oke, sekian. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.